Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nikma, absen 25 dari kelas 11 MIPA 4, Sekolah SMA Negeri 1 Asem Bagus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osifikasi dan artikulasio. Pertama-tama kita akan membahas tentang osifikasi terlebih dahulu. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu osifikasi. Osifikasi disebut dengan proses pembentukan tulang. Matriks tulang yang keras membuat tulang tidak dapat dibentuk secara interstisial atau dari dalam, seperti yang terjadi pada kartilago, tetapi dapat terjadi melalui penggantian jaringan yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita next untuk ke proses pembentukan tulang, namun secara umumnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Yang kedua, osteoblas membentuk osteosit. Yang ketiga, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Sehingga selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Selanjutnya, bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang menjadi memanjang. Dan yang terakhir, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya, tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Itu prosesnya menurut umum ya. Sedangkan di sini proses osifikasi itu dibagi dua, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Yang pertama kita bahas tentang osifikasi intramembran terlebih dahulu. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang, sehingga pembentukan tulang dengan cara ini tidak akan terulang lagi. Dan yang kedua, yaitu osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Osifikasi endokondrium adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras, sehingga osifikasi ini terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh semakin panjang. Oleh karena itu, mengapa perkembangan tubuh manusia itu semakin hari atau semakin tahun semakin meninggi? Itu karena adanya osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Selanjutnya kita next pada artikulasio. Persendian atau artikulasi. Sendi merupakan bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan saja, di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Itu artinya, tanpa sendi tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Dan tanpa sendi pula, tulang hanya akan berdekatan tapi tidak bisa menyatu. Serta tanpa sendi pula, tulang akan menjadi sendu. Yang pertama, kita akan membahas tentang macam-macam sendi berdasarkan geraknya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sinartrosis atau sendi mati, di mana persendian ini tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contohnya yaitu terjadi pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiatrosis atau sendi kaku, di mana persendian ini memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, yaitu contohnya terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang terakhir adalah diartrosis atau sendi gerak, artinya persendian yang memungkinkan gerakan tulang secara leluasa. Artinya, contoh dari diartrosis yaitu sendi peluru, sendi plana, sendi engsel, sendi geser,
sendi putar dan sendi luncur. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai sendi-sendi tersebut ya. Yang kedua yaitu tentang bagian-bagian sendi gerak. Yang pertama yaitu tentang ruang sinovial. Ruang sinovial adalah membran penting yang bertindak sebagai pelumas untuk melakukan pergerakan bebas sendi tersebut, di mana kata sinovium itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan lentur, karena cairan sinovial yang hadir dalam persendian pada manusia hanya menyerupai seperti putih telur yang memang bersifat sangat lentur. Fungsi dari ruang sinovial yaitu pertama sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk mengadakan ruang pemisahan ataupun pemutusan antara bagian jaringan padat sehingga gerakan dapat terjadi dengan lancar tanpa adanya gesekan apapun. Yang kedua, sebagai piranti yang membantu sebagai kemasan yang dapat berubah bentuk dengan cara yang dilakukan untuk gerakan tertentu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir, sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk mengendalikan volume cairan yang hadir dalam rongga sinovial sehingga hanya cukup untuk memungkinkan komponen sulit untuk bergerak bebas antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ruang sinovial ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau lapisan subintima yang terdiri atas pertama berserat, kedua lemak, dan yang ketiga jaringan longgar atau areolar. Lapisan dalam atau yang kedua intima terdiri atas lembaran sel yang memiliki ketebalan lebih tipis dari selembar kertas dan lembaran subintima. Yang kedua, ligamen. Ligamen adalah salah satu jaringan yang berperan dalam pergerakan, di mana ligamen berfungsi untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya dan membantu pergerakan pada persendian. Bagian ruang yang ketiga yaitu kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan struktur tipis namun kuat yang terdapat di dalam sendi yang berperan untuk menahan ligamen yang terdapat dalam sendi tersebut. Kapsul itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu capsa yang berarti kotak. Namun secara harfiah, kapsul tersebut merujuk pada bentuk atau struktur yang menyelubungi atau mewadahi. Nah, karena disebut sebagai mewadahi itulah yang mengakibatkan munculnya kapsul sendi tersebut. Nah, dari sini adapun beberapa fungsi dari kapsul sendi yaitu sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan ujung tulang agar tulang dapat lebih stabil. Yang kedua, sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk melapisi sendi sehingga sendi tidak akan kaku namun mudah untuk digerakkan. Yang ketiga, sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk melancarkan pergerakan dari bagian persendian. Dan yang terakhir, sebagai piranti yang mempunyai fungsi untuk melapisi bagian rongga sendi. Dan yang terakhir, bagian sendi. Bagian sendi terakhir yaitu tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah jenis tulang rawan yang paling mudah ditemukan di tubuh manusia, seperti hidung, cincin trakea, laring, bronkus, tulang rusuk fetal, cakram epifisis yang letaknya di antara diafisis dan epifisis tulang yang tumbuh panjang, sedang bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang dalam ekstensi beserta persendian. Tulang rawan hialin muncul pada ujung tulang di mana mereka membentuk sendi antara tulang rusuk dan tulang dada atau sternum, dalam trakea dan bronsi paru-paru, dan di telinga dan laring atau kotak suara. Itu merupakan letak dari tulang rawan hialin. Ciri-ciri dari tulang rawan hialin yaitu ditandai dengan lakuna. Secara harfiah, jendela dalam matriks di mana sel-sel jaringan berada. Yang kedua, setiap lakuna dapat memegang dari 1, 2, 4 atau 8 sel.
Ketiga, serat dari matriks ekstraseluler berupa garis konsentris sekitar lasune tersebut. Dan terakhir, sel-sel yang disebut kondrosit, di mana karena bertanggung jawab untuk memproduksi matriks ekstraseluler. Tulang rawan hialin berperan sebagai kerangka organisme, diantaranya dinding septum hidung, lapisan trakea, dan daerah artikular tulang, memfasilitasi pergerakan dan menyerap atau menghilangkan dampak akibat guncangan mekanis, serta di daerah epifisis tulang panjang, sehingga memungkinkan pertumbuhan longitudinal. Pembahasan yang terakhir di sini yaitu tentang sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama, sendi teluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang berbentuk lingkaran atau bol duduk menempel pada rongga tulang lain atau soket. Tubuh manusia hanya memiliki dua sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi pada bahu, penghubung tulang belikat dan lengan atas. Yang kedua adalah sendi plana atau bahasa latinnya yaitu saddle. Sendi ini memang mirip dengan plana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang ketiga yaitu sendi engsel atau hinge. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tiga tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut, merupakan contoh sendi engsel. Yang keempat yaitu sendi geser atau plen. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Yang kelima, sendi putar atau pivot. Sesuai dengan namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Dan yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur atau yang biasa disebut juga dengan sendi atroidikal yakni merupakan salah satu jenis sendi yang letaknya berada di dalam tubuh manusia, yakni pada bagian permukaan tulang, namun yang terlibat secara langsung ialah hanya sendi yang datar yang mempunyai bentuk sedikit melengkung. Contoh dari sendi luncur di sini yaitu hubungan antar tulang pada pergelangan kaki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.